kasih Tuhan. Kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin, menuntun jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami semua Tuhan, baik kami yang hadir maupun kami yang beribadah secara online Tuhan. Saat ini kami mau mempersembahkan yang terbaik. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih dan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Semuanya semangat, amin. Amin. Sekalipun kita datang pagi-pagi, tapi kita punya hati yang rindu untuk menyembah, memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita mau bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kita mau memuji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, oh Tuhan, hormat pujian hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah hormat pujian hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan.
kita semua mau sama-sama katakan, karena semua yang ada. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya. Berasal daripadanya, berasal daripadanya, dan hanya bagi Dia, dan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia. Semuanya katakan segala kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Saya mengundang kita semua sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Kita mau katakan, karena semuanya yang ada diciptakan olehnya. Diciptakan olehnya, berasal daripadanya, berasal daripadanya, dan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia segala kemuliaan, oh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kerajaan
Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami Tuhan. Dan ketika Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, kerajaan-Mu itu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi di tempat ini, terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami siap untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang siap berkata bersama-sama, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Bapak Ibu sekalian, masih semangat buat bangkit berdiri, amin. Amin. Amin ya. Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan. Menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Aku layani sepenuh hati semuanya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan. Menjadi saksi iman melalui pujian. Katakan, ku menyanyi, ku kan menari, hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati semuanya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sampai putih rambutku, habis nafasku, kan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Mari kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Tuhan, ini mazmur pujian bagi-Mu, pujian bagi persembahan hatiku, persembahan hati. Tuhan, ini syukurku. Tuhan, ini syukur hanya bagi-Mu, kenaikan hanya bagi-Mu, Yesus. Kali aku tinggikan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Aku sembah di dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku,
mulia, yang layak terima pujian kami Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes. Woo. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, amin Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari kita semua sama-sama menari buat Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati semuanya. Oh, karena besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, atas semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sekali lagi kita mau sama-sama berikan sorak-sorai yang meriah. Yes, haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Yes Tuhan, sungguh kami kagum dan hormat akan Kau Tuhan. Karena itulah kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Penyembahan kami buat Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
jemaat saja memujikan lagu ini dari awal. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sungguh ya Tuhan, ini kekaguman kami akan Kau Tuhan. Jemaat saja katakan, ku kagum hormat. Mari kita mau bersama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Sekali lagi mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini bulan demi bulan, 3 bulan tidak terasa telah kami lewati. Kami memasuki bulan yang ketiga ini. Oleh berkat anugerah Tuhan, kami ada di rumah Tuhan, di bait Allah untuk beribadah kepadamu. Berkati dan urapi kami, roh kesetiaan-Mu menyertai kami. Berkati firman-Mu pada hari ini, dan jadikan rema yang mengubah hidup kami, jasmani dan rohani. Terima kasih urapi hamba-Mu,
urapi telinga kami semua jemaat yang hadir, agar kami mendengar suara Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom, saudara. Shalom, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ya, tidak terasa hari ini kita memasuki bulan ketiga ya dari tahun 2023 ya. Waktu sepertinya terbang ya, berlalu begitu cepat dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini masih dalam kerangka tema besar Year of Transformation, tahun transformasi, tahun perubahan. Pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang kesetiaan. Berubah, memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Kita masih membahas berubah dalam buah roh, ya, dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan hari ini kesetiaan. Sampai nanti kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tolong dibantu supaya tidak kedip-kedip. Ya. Ya. Kita buka 2 Tesalonika pasal 3 ayat 2a. 2 Tesalonika 3 ayat 2, dan kita baca bersama-sama ayat ini mulai dengan tetapi. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia. 1 ayat lagi, Korintus 1 ayat 9. Kita baca 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah apa? Setia, ya. Jadi Tuhan itu setia, Tuhan Yesus yang memanggil kita itu Allah yang setia. Tuhan Yesus Allah kita adalah Allah yang setia. Dan kita dipanggil oleh Allah yang setia untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Nah, setia itu apa artinya? Setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia artinya berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian dan lain sebagainya, atau patuh dan taat, ya ini. Jadi setia itu pegang teguh janji Tuhan, setia pegang teguh, setia teguh pada pendirian, ya, atau patuh pada perintah Tuhan dan taat akan firman-Nya. Itu artinya setia.
Contohnya, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap melaksanakan. Walaupun tugas ini berat, tapi dia tetap melaksanakan, tidak mundur, ya, tidak menyerah, tapi tetap melaksanakannya. Contoh konkretnya kehidupan Rasul Paulus yang ditulis dalam 1 Korintus 16 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita lihat dulu ayat yang ke-8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Jadi Paulus dengan teman-temannya waktu itu melayani di Efesus. Timotius temannya itu sudah pulang meninggalkan Efesus. Tapi dia bilang, aku akan tetap tinggal di sini, di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Pertanyaannya, mengapa dia tetap tinggal di Efesus? Apakah di sana nyaman? Apakah di sana tempatnya enak? Apakah di sana pelayanannya bagus, berkembang baik? Kenapa dia mau tinggal tetap di Efesus? Alasannya kita baca dalam ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak tantangan. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, aku tetap akan tinggal di sini. Aku tetap akan di Efesus karena banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang besar dan penting, yaitu memberitakan firman Tuhan. Banyak kesempatan untuk menginjil, banyak kesempatan untuk memenangkan jiwa, banyak kesempatan untuk membawa orang-orang datang pada Tuhan. Karena itu aku tetap tinggal di sini. Walaupun meskipun ada banyak penentang, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, aku tidak akan mundur, aku akan maju terus, aku akan tetap tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ya, ini sifat karakter setia yang luar biasa dari Rasul Paulus. Nah, kita lihat apa artinya setia dalam Perjanjian Baru. Yang tadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau dari Perjanjian Baru, kata setia memiliki 3 makna yang berbeda dan lebih jelas, yaitu 1, setia itu dapat dipercaya. Ya. Kalau diberi tugas dapat dipercaya, tidak mangkir, tidak bolos, tidak lupa. Ya, kadang-kadang diberi tugas itu kalau tidak datang, iya Pak, saya lupa ya. Wah, ini tidak setia namanya. Kalau dapat tugas lupa, ya. Kalau ibadah lupa, kok tidak kebaktian? Iya Pak, saya lupa ya. Ya, tidak setia. Tapi dapat dipercaya. Bertanggung jawab, main musik ya. Iya, siap, datang. Baik latihan, apalagi pada hari H, datang melayani dengan setia. Gerimis, hujan, yang lainnya, kenapa kok tidak datang? Hujan Pak, kenapa tidak datang? Ya, gerimis Pak. Tapi orang itu datang, dapat dipercaya. Yang kedua, taat menjalankan perintah. Taat akan firman-Nya. Dan yang ketiga, orang yang percaya atau menjadi pengikut atau penganut, ya, pengikut Tuhan atau penganut Tuhan, dapat
orang itu percaya firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah arti percaya dalam Perjanjian Baru. Nah, setia dalam bahasa Inggris itu dipakai kata faithful. Ada dua kata, faith dan full. Faithful, faith itu artinya iman. Full artinya penuh. Jadi faithful itu imannya penuh. Ya. Jadi setia itu ada kaitannya dengan iman. Kalau orang imannya kecil, ya, ini sulit untuk setia. Imannya kosong apalagi, ya. Boro-boro setia, ya toh. Datang saja untung udah. Saudaraku. Nah, tapi faithful itu imannya penuh. Jadi kalau kita punya iman penuh, ini kita punya arah yang baik untuk menjadi orang yang setia. Nah, kita tahu yang keempat, setia itu buah Roh Kudus, bukan kekuatan manusia, ya. Buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Masih ada dua itu, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nanti untuk 2 minggu ke depan. Tapi buah roh itu kesetiaan. Dan seperti buah itu matangnya proses. Ya. Dari bunga menjadi buah kecil, tumbuh, jadi buah yang makin besar. Sampai tiba saatnya buah itu menjadi ranum, menjadi masak. Dan siap untuk dinikmati, ya. Setia, ini kesetiaan. Nah, contoh orang-orang yang setia di Alkitab ada cerita-cerita tentang kisah orang-orang yang setia. Yang pertama adalah Ayub. Ayub orang yang banyak mengalami penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ayat 9, dalam penderitaan itu, istri Ayub berkata kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Atau dengan kata lain, masih setiakah engkau kepada Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, ini tentu kata-kata yang tidak enak dari suami, dari istri kepada suami yang sedang sakit. Masihkah kamu setia berdoa? Masihkah kamu setia baca firman? Masihkah kamu setia, ya, ke gereja? Masihkah kalian setia? Buat apa setia? Kamu sakit-sakitan. Kutukilah Tuhan dan matilah, ya. Mendoakan bukan yang baik, ya, bukan. Sing sabar ya Pak, sing kuat. Tuhan setia. Dia akan menggenapi janjinya. Nanti sebentar lagi ada mujizat, ya. Itu kalau orang sakit, suami sakit, istrinya ngomong begitu, dia kuat, saudaraku, ya. Dihibur, dikuatkan oleh istrinya. Tapi kalau suaminya sedang sakit, istri berkata, wes toh Pak, kutukilah Tuhan, murtata we Pak, dan matilah, cepat mati Pak, ya. Tentu tidak enak. Suami siapapun, kalau istrinya ngomong begitu tentu tidak enak, ya. Saya berharap dan percaya di sini tidak ada, ya, istri yang modelnya kayak istrinya Ayub ini, ya. Kalau di sini suaminya sakit, ya, sabar ya Pak, sing sabar, percaya Tuhan tolong nanti pada waktunya, ya. Jadi itulah
Ayub setia. Jawab Ayub apa? Tapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, tidak berdosa dengan ucapannya. Kalau tadi disuruh mengutuk Tuhan, wis kutuk Tuhan saja, kamu mati saja. Dia ikut mengutuk Tuhan, dia berdosa kepada Tuhan dengan bibirnya. Tapi Ayub setia, dia tidak mau mengutuk Tuhan walaupun dia sedang sakit waktu itu. Ya, dia tetap percaya janji Tuhan, percaya firman Tuhan, percaya keajaiban, percaya mujizat akan terjadi. Dan akhirnya dia mengalami apa yang dia imani itu menjadi kenyataan. Habakuk yang kedua, Habakuk seorang nabi yang lama doanya belum dijawab. Sampai dia berkata, Tuhan, kapan Tuhan doaku ini engkau jawab? Sudah mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun loh Tuhan. Sudah 10 tahun doaku ini belum kau jawab. Kapan Tuhan? Dan Tuhan menjawab, sabar Habakuk. Sabar, tidak akan lama lagi, sebentar lagi doamu akan dijawab Tuhan. Dan ketika Habakuk mendengar jawaban Tuhan seperti itu, dia menuliskan hatinya seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, jadi ini yang disebut sebagai iman walaupun pohon ara tidak berbunga, atau sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan dan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun keadaan sedang tidak baik, keadaan sedang susah, keadaan sedang tidak enak, namun aku akan setia kepada Tuhan. Aku akan tetap memuji-muji Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, inilah iman yang setia, iman walaupun susah, walaupun sulit, walaupun tidak enak, aku tetap setia kepada Tuhan selama-lamanya. Aku mau memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Itu Ayub dan Habakuk. Tapi ada Petrus. Ya, Petrus waktu itu di masa aniaya terjadi di kota Roma oleh Kaisar Nero. Kaisar Roma yang bernama Nero ini menganiaya anak-anak Tuhan di kota Roma. Anak-anak Tuhan pada waktu itu ditangkap, dianiaya, bahkan banyak yang dibunuh oleh Kaisar Roma. Nah, sebagian jemaat menyarankan supaya Rasul Petrus pergi dari kota Roma, ya, menghindar, jangan sampai dia ditangkap, dianiaya dan dibunuh oleh Kaisar Roma. Nah, Rasul Petrus pikir betul juga, ya, saya akan menyingkir dulu,
nanti kalau keadaan sudah aman, aku akan kembali ke kota Roma. Dan diam-diam Petrus pergi meninggalkan kota Roma ini, ya, mau keluar kota. Di tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang mau masuk ke kota Roma. Jadi Petrus mau keluar ke kota Roma, tapi ketemu Tuhan Yesus yang mau masuk kembali ke kota Roma. Dan pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan kepada Petrus adalah Quo vadis Domine? Quo vadis Domine itu artinya mau kemana Pak Pendeta? Quo vadis Domine, mau kemana Pak Pendeta? Ya, Petrus malu, tapi dia jujur. Tuhan, banyak jemaat ditangkap, dianiaya, dibunuh. Mereka menyarankan supaya aku pergi dulu, meninggalkan Roma, sampai keadaan membaik, nanti aku akan pulang ke kota Roma. Lah Tuhan mau kemana? Aku mau masuk ke kota Roma. Karena banyak jemaatku yang teraniaya. Dan mereka membutuhkan seorang gembala yang menyertai mereka, yang menguatkan mereka, yang menghibur mereka. Waktu dia dengar saat dia mau pergi dari Roma, ketemu Tuhan Yesus mau masuk kembali ke kota Roma untuk mendampingi jemaatnya, Petrus malu. Dan dia tidak jadi keluar kota. Dia ikut Tuhan Yesus masuk kembali ke kota Roma. Dan benar, sejarah mencatat akhirnya Petrus ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Ketika akan dibunuh, prajurit Roma bertanya, Pak Petrus, bagaimana kamu ingin mati dibunuh? Dipenggal kepalamu, ditusuk dengan pisau, atau apa yang kau kepingin mati? Ya, Petrus menjawab, Pak, kalau boleh saya ingin mati disalibkan seperti Tuhan Yesus. Tapi aku tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus dengan kepala di atas. Tolong kalau aku disalib nanti, salibkan aku dengan kepala di bawah. Dan itulah yang terjadi. Dicatat oleh sejarah bahwa Rasul Petrus mati disalib dengan kepala di bawah oleh Kaisar Nero, saudaraku. Ya, Petrus setia sampai mati dan kepadanya dikaruniakan mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga. Cerita terakhir ini bukan dari Alkitab, dari sebuah kisah nyata yang terjadi di RRC. Di sana ada seorang Bapak Liu Cengkang. Dia seorang pembalap. Suatu saat di arena balap dia kecelakaan. Ya, mobilnya selip menabrak pagar dan dia ditolong oleh tim penolong yang ada di situ. Dia segera dikeluarkan dari mobil dan dibawa ke rumah sakit. Dia masih hidup, tapi koma. Dan ketika istrinya datang, istrinya namanya Lydia Fong, seorang anak Tuhan. Dia datang melihat suaminya koma, ya tidak ingat apa-apa. Dan dia tanya, bagaimana dok suami saya? Maaf Nyonya, suami Anda luka parah, terutama di bagian otak. Ya, karena itu dia koma. Dan komanya tidak ringan. Dia berkata, komanya itu permanen. Apa artinya koma permanen? Kemungkinan tidak sadar lagi, tidak bisa sadar lagi. Kalau sadar itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Lah lama itu berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, bisa 1 tahun, 2 tahun,
bisa 10-20 tahun koma. Ya dok, terima kasih. Dan disinilah Nyonya Linda Fong membuktikan kesetiaannya kepada suaminya. Karena sejarah mencatat, sejak hari itu Nyonya Linda Fong tiap hari mendampingi suaminya yang koma. Dia berdoa di samping tempat tidur suaminya, mendoakan suaminya, menangis di kaki Tuhan, tumpang tangan supaya suaminya sembuh. Padahal dokter sudah bilang komanya ini permanen. Bisa 1-2 bulan, 1-2 tahun, mungkin 10-20 tahun. Tidak ada yang tahu. Ya, secara manusia dokter berpikir mungkin dia tidak pernah sadar kembali. Tapi Nyonya Linda Fong ini hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, terus tiap hari mendampingi suaminya, mengunjungi suaminya, mendoakan dia. Ya, ini suatu cerita yang mengharukan. Punya istri yang setianya luar biasa. Saya berdoa ibu-ibu di sini, istri-istri di sini menjadi istri yang meneladani Ibu Linda Fong ini. Terutama ketika suaminya susah, ketika suaminya sakit, ketika suaminya bangkrut. Ya, didampingi, didoakan. Tidak seperti istrinya Ayub, tapi seperti Ibu Linda Fong ini. Mendoakan tiap hari, mendampingi suaminya. Kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 2 jam, kadang-kadang 3 jam, 4 jam, kadang-kadang 5 jam. Tiap hari dia mendampingi dan mendoakan suaminya. Dan rupanya tangisan dan air mata Ibu Linda Fong ini sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan melihat air mata seorang istri yang begitu luar biasa. Begitu setianya kepada suaminya. Sehingga satu saat 13 tahun kemudian tiba-tiba Bapak Liu Chen Kang ini membuka matanya dan melihat istrinya sedang berdoa dan menangis di sisinya. Dan ketika dia sadar, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Terima kasih istriku. Terima kasih istriku." Itu yang Pak Chen Kang ucapkan kepada istrinya. Dan rupanya dalam komanya itu, dia mendengar tangisan istrinya, dia mendengar doa-doa istrinya yang dipanjatkan di samping suaminya. Ya, saudaraku, jadi rupanya seperti para dokter mengatakan bahwa orang yang koma itu bisa mendengar. Ya, jadi kalau ada keluarga kita, ya mudah-mudahan tidak, tapi kalau ada yang sedang koma, jangan dibisiki kata-kata yang negatif. Bisikilah dengan kata-kata yang positif. Bisikilah dengan perkataan firman. Bisikilah dengan kata-kata yang menghibur. Kata-kata yang mendorong dia bangkit. Ya. Nah, itu akan terjadi. Jadi walaupun dokter berkata komanya permanen, kemungkinan tidak pernah sadar, tapi mukjizat terjadi oleh karena doa dan air mata Ibu Lydia Fong ini. Dan saya percaya ya, sampai sekarang Tuhan mengerti bahasa air mata. Ada lagu yang berkata Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahmu selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa air mata, walau badai menerpa dan walau gelombang menerpa dan badai menyerang.
aku tahu Yesus Tuhan setia. Kita punya Allah yang setia, setia akan janjinya, setia akan firman-Nya, setia akan apa yang Dia katakan kepada kita. Pada saat ini, mungkin saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah. Mungkin seperti Ayub, seperti Habakuk, seperti Petrus, atau seperti Bapak Cengkang ini. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Apa yang difirmankannya akan digenapi dalam kehidupan kita. Mari saya akan ajak kita menyanyikan lagu Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pokok zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku mau tetap setia karena Yesus Tuhan setia. Mari para pemuji bisa naik untuk membantu kita menyanyikan lagu ini. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pokok zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku mau tetap setia karena Yesus Tuhan setia. Walaupun walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pokok zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku mau tetap setia karena Yesus tetap setia. Ya, itulah suatu ungkapan yang menyenangkan hati Tuhan bila anak-anak Tuhan seperti Habakuk. Walaupun ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pokok zaitun mengecewakan, walau keadaan sulit dan sukar, tetapi tetap setia karena kita tahu Tuhan Yesus setia. Seperti Ayub, disuruh menghujat Tuhan, disuruh mati oleh istrinya, dia setia kepada Tuhan, dan firman Tuhan mencatat akhir hidup Ayub happy ending. Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, dahulu Ayub kaya raya, orang paling kaya di daerah timur. Tetapi ketika iblis menyerang, dia merusak perusahaan Ayub, dia menghancurkan ekonomi Ayub,
dan dia membunuh anak-anak Ayub. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Pada akhirnya dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala yang dimilikinya dahulu. Ini ada kata-kata yang indah, yaitu kata memulihkan. Kata memulihkan itu berasal dari kata Yunani apokatestemai. Apokatestemai itu artinya bukan hanya kembali asal, tapi dikembalikan 2 kali ganda. Ya, ketika dipulihkan, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Memulihkan apokatestemai itu dikembalikan 2 kali lipat. Jadi ketika Tuhan memulihkan keadaan kita bukan hanya akan kembali asal, tapi akan dipulihkan dan dikembalikan 2 kali lipat. Marilah kita pegang janji Tuhan, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa kecewa dan menyerah kepada keadaan. Tapi peganglah janji Tuhan, Dia Allah yang memulihkan hidup kita. Apokatestemai, Tuhan mengembalikan 2 kali ganda. Pada saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kepada Tuhan. Ada 2 alasan penting mengapa kita perlu belajar membawa perpuluhan kepada Tuhan. Alasan yang pertama adalah ketaatan akan membawa banyak mukjizat dalam kehidupan kita. Akan terjadi banyak mukjizat ketika kita belajar taat kepada Tuhan. Ketika janda Sarfat taat, hidupnya dan putri tunggalnya yang akan mati kelaparan dipelihara oleh Tuhan sampai panen terjadi di daerah itu. Ketika Naaman taat, maka sakit kustanya yang waktu itu tidak ada harapan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika Petrus dan murid-murid taat, maka mereka menebar jala dan menuai kelimpahan yang besar dalam kehidupan mereka. Demikianlah akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang taat kepada firman-Nya, taat kepada janjinya. Ketika kita taat mempersembahkan, membawa perpuluhan kita kepada Tuhan, banyak mukjizat ekonomi, mukjizat kesehatan, mukjizat kelimpahan akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, ketika kita belajar taat membawa perpuluhan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka segala pintu langit dalam kehidupan kita. Segala pintu langit yang Tuhan buka bisa berupa pintu kelimpahan, bisa berupa pintu kesehatan, bisa berupa pintu kesembuhan, bisa berupa pintu kebahagiaan, dan bisa berupa pintu keharmonisan atau pemulihan. Pintu pemulihan ini tadi, pintu apokatestemai, pintu kelimpahan atau pintu pemulihan 2 kali ganda, bahkan lebih Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu
mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pokok zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku mau tetap setia, karena Yesus Tuhan setia. Namun aku mau tetap setia, karena Tuhan Yesus setia. Namun aku mau tetap setia, karena Yesus Tuhan setia. Tuhan, ajar kami setia Tuhan, seperti Engkau Allah yang setia. Kau tidak berubah, janjimu tetap sama, Engkau setia akan firman-Mu. Engkau setia akan janjimu Tuhan, dan memberkati firman-Mu supaya di gereja ini Engkau menemukan hati-hati yang setia kepada Tuhan, baik di waktu senang, di waktu susah, bahkan di waktu sakit seperti Ayub, tetap setia kepada Tuhan. Di saat menderita seperti Ibu Lydia Fong, seperti Habakuk, seperti Petrus, tetap setia kepadamu karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, memberkati firman-Mu pada pagi hari ini, dan memberkati jemaat setia dalam persembahan, dalam perpuluhan kepada Tuhan, sehingga banyak mujizat terjadi di antara jemaat. Orang-orang yang mengalami keajaiban Tuhan, orang-orang yang melihat pintu langit dibuka, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu keberhasilan, pintu kebahagiaan dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Pintu pemulihan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati tangan-tangan yang rindu untuk membawa perpuluhannya kepada Tuhan. Biarlah janji Allah digenapi menjadi banyak kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terakhir Bapak Ibu, saya akan menampilkan beberapa ayat dari firman Tuhan tentang berkat Tuhan bagi orang yang setia. Bilangan 8 ayat 1. Ini janji kepada orang, janji Tuhan kepada orang yang setia. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, firman Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Ya, ini. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ya, saya ingin Bapak Ibu mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Makan roti dengan tidak usah berhemat. Saudaraku, kapan orang berhemat? Orang berhemat ketika dia masih kekurangan. Orang berhemat ketika dia masih miskin. Tapi kalau orang kaya, dia tidak perlu berhemat, saudaraku. Suatu saat ketika ikut tur ke Israel, ke Yerusalem, saya ikut rombongan, ada seorang ibu yang kaya raya. Dan dia menunjukkan kepada saya, Pak Yohan, lihat itu orang itu. Saya lihat orang itu. Dia itu bolak-balik lihat dompet, ya, bolak-balik ngitung dompetnya. Pak Yohan tahu, orang kalau tandanya orang kaya itu tidak pernah ngitung dompet. Kalau orang masih bolak-balik ngitung dompet, itu orang masih miskin, belum kaya. Loh, kok gitu? Nah, kalau orang kaya, orang usah ngitung dompet, dia sudah tahu duitnya tidak akan habis. Oh gitu ya. Wah ya benar juga ya. Kalau orang masih bolak-balik ngitung dompet, bolak-balik ngitung dompet, itu tandanya dia khawatir kalau dompetnya habis, kalau uangnya habis, tili terus bolak-balik ya. Mungkin juga sama dengan kita lihat tabungan ya, saudaraku. Kalau kita masih bolak-balik cek saldo ya, mungkin ini tandanya kita belum kaya. Kalau kita sudah kaya, sudah tidak ngecek saldo lagi, sudah tahu ya. Apalagi pegang kartunya, kartu prioritas. Bank ini prioritas, bank itu prioritas, bank A prioritas, bank B prioritas. Orang usah ngecek saldo, pasti cukup, ya itu. Makan roti dengan tidak usah berhemat dan tidak akan kekurangan. Ini janjinya Tuhan. Tidak usah berhemat, tidak akan kekurangan. Karena tinggal di tempat yang diberkati Tuhan. Punya tambang, ya. Tambang besi, tambang batu bara, tambang tembaga, mungkin kayak Freeport, tambang emas, ya. Inilah janji Tuhan kepada kita.
Satu hari saya dapat cerita bocoran dari seorang ibu gembala. Dan ini tidak main-main. Ibu ini istrinya Bapak Pendeta Tan Hock Chuan. Ada yang pernah dengar nama Tan Hock Chuan? Ya pernah ya. Dia pendiri dan gembala pertama dari GIA Pringgading. Ini pendeta hebat. Saya dengar kalau puasa Senin Kemis. Sampai akhirnya ususnya rusak. Dia meninggal karena ususnya hancur. Ya mungkin itu pribadinya dia ya, keyakinannya dia. Dan dia satu hari mimpi ketemu Tuhan Yesus. Dia dipuji-puji. Wah kamu setia ya, doa puasa terus. Makanya gerejamu diberkati Tuhan. Tapi tiba-tiba mereka sedang ngomong-ngomong, datang seorang bapak. Bapak itu kusut, kumuh, pakaiannya compang-camping. Ketemu Tuhan, tanya, loh Pak, kamu dari mana? Saya pengikut Tuhan Yesus. Dari gereja mana? Saya dari GIA Pringgading. Ini yang cerita ibu gembala sendiri kepada saya langsung. Loh, masa tenan, sungguh? Iya Pak. Lalu dia tanya pada Pak Om Tan Hock Chuan. Tan Hock Chuan, tahu enggak ini jemaatmu? Iya, betul, betul. Kenapa kau biarkan jemaat kumuh, miskin, melarat, compang-camping seperti ini? Ya Tuhan, apa kamu enggak pernah khotbah? Aku datang memberi jemaatku kelimpahan. Apa kamu tidak pernah bicara soal perpuluhan kepada jemaatmu? Ditegur. Om Hock Chuan berkata, ya Tuhan, saya takut bicara perpuluhan. Kenapa? Nanti dikirai saya pendeta mata duitan. Oh jadi begitu. Jadi kamu lebih suka jemaatmu sengsara, miskin, menderita, pakaiannya compang-camping, daripada kamu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ayo pulang sana, kembali. Belum waktunya masuk kerajaan Allah. Pulang kembali. Ya, dan kamu beritakan firman Tuhan apa adanya. Jangan takut, jangan malu. Karena kamu malu, jemaatmu miskin, jemaatmu menderita, jemaatmu kere. Itu ditegur. Dan saya percaya karena yang cerita istrinya sendiri. Ya, kalau enggak ya, mosok istrinya mengatakan hal-hal yang tidak benar. Ya. Saya tahu, karena setelah Om Hock Chuan meninggal itu, Tante Hock Chuan itu kebaktiannya di GIA Dr. Cipto yang saya gembalakan. Maka kami dekat, sering ngobrol, ngomong, cerita tentang pelayanan suaminya. Nah saudaraku, itu salah satu sebabnya saya tidak sungkan ya berbicara tentang perpuluhan kepada Anda. Karena saya tidak mau nanti saya masuk surga ditegur Tuhan. Untung kalau masih boleh masuk, pulang, tidak boleh masuk. Ceritain dulu jemaat, jangan sampai ada yang melarat, ada yang kere, ada yang pakaiannya compang-camping. Ya, ini ekstrimnya seperti itu. Jadi akhirnya janji Tuhan ini digenapi. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiami. Kalau sudah diberkati Tuhan, bisa beli rumah. Ya, ada saudara-saudara yang belum punya rumah sendiri, tolong angkat tangan, nanti saya doakan. Ya, belum punya ya. Mau punya rumah sendiri, ya, nanti saya doakan. Tapi syaratnya belajar taat perpuluhan. Nanti diberkati Tuhan bisa beli rumah sendiri. Rumah yang baik, bukan rumah asal rumah. Bukan rumah bobrok, bukan rumah apa RSSSS 21. Kok S banyak Pak? Ya sempit, sumpek, ya no? Apalagi rumah yang sempit, yang sumpek, ya.
rumah yang baik serta mendiaminya. Mendiami rumah yang baik. Kalau diberkati Tuhan, bukan saja punya rumah, tapi mendiami rumah yang baik. Ya, ini janji Tuhan. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, ya ada orang nyimpen, kalau orang desa nyimpen sapi, nyimpen kambing, nyimpen domba bertambah banyak, nyimpen emas serta perakmu bertambah banyak. Ada orang yang tabungannya emas, ya tidak apa-apa. Dan Tuhan bilang nanti emasmu tambah banyak. Ya, mulai nyimpen 1 on, setengah kilo, 1 kilo. Ada yang nyimpen 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Ya. Lama-lama jadi 1 kintal. Ya, ini. Tapi Tuhan bilang, kalau segala yang ada padamu bertambah banyak, emas bertambah banyak, perak bertambah banyak, deposito bertambah banyak, apalagi bertambah banyak, tapi ya saya pesan, istrinya jangan tambah banyak. Istrinya tetap 1, amin. Ya, setia kepada istrinya. Istri juga setia kepada suami, ya. Seperti Ibu Linda Fong tadi. Suaminya sudah bangkrut, sudah koma, tapi dia setia puluhan tahun mendampingi dan mendoakan, ya. Tapi zaman sekarang agak sulit. Jangankan istrinya koma, ya. Istrinya pekerjaannya bangkrut saja sudah minta cerai. Ya toh. Waktu suaminya kaya, ya dia setia. Tapi satu saat usahanya bangkrut, tidak didampingi, tidak dihibur, semangat, Pak, Tuhan tolong buka jalan, ya, malah minta cerai, ya. Nah, ini tidak baik, ya. Suami keadaan apapun, makanya janji pernikahan setia, mengambil kau sebagai suamiku dalam susah dan senang, dalam kesehatan dan kesakitan, dalam kelimpahan dan kekurangan, sehingga kematian saja memisahkan kita. Ya, puji Tuhan, ya. Ya, ini pesan Tuhan, sudah kaya raya, sudah deposito tambah banyak, emas tambah banyak, uang tambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ini yang Tuhan pesankan. Kalau sudah diberkati Tuhan, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan melupakan Tuhan. Tandanya orang sombong, tandanya orang tinggi hati melupakan Tuhan, melupakan ibadah, melupakan pelayanan, ya. Kita harus ingat terus kepada Tuhan, melayani Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah membawa kita keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dari rumah perhambaan. Mari kita angkat pujian ini, lalu kita nanti 2 kali sambung. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Walaupun ara tak berbunga, kita nyanyikan sekali lagi, 2 kali lagi. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pokok zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Kau tetap setia karena
pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pokok zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku mau tetap setia karena Tuhan Yesus setia. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan mari berdiri bersama-sama selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, mari kita siapkan hati kita. Kita doakan dan bawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan kepada jemaat-Mu di GPI Semarang Indah ini. Biarlah jemaat ini mengalami apa yang Kau firmankan. Jadikan kami jemaat yang setia, yang berkenan kepada-Mu, dan mengalami semua janji yang telah kami dengar pada pagi hari ini, supaya kami melihat banyak mukjizat Kau adakan dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan ekonomi kami, supaya kami melihat pintu-pintu langit dibukakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pintu kesehatan, pintu kesembuhan terbuka, pintu apokatestemai, pintu pemulihan terbuka, pintu kemakmuran, pintu kelimpahan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Pintu keharmonisan, pintu kebahagiaan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Diberkatilah setiap orang yang taat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dan genapilah janji-Mu sesuai dengan apa yang telah hamba-Mu beritakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dan nanti waktu pulang Bapak Ibu dapat membawa persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku
puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom dan jemaat kasih Tuhan, atas nama pengurus dan gembala sidang kami menyambut keadaan jemaat sekalian di dalam ibadah raya pada saat ini. Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita, di antaranya untuk yang pertama ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 12 Maret 2023 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yuhad Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite, dapat tetap begitu ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti akan memberikan persembahan kasih dan juga mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan, nanti amplop persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Kemudian hari ini ada tambahan pengumuman dari Panitia Retreat GBI, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya Bapak Ibu, tadi kita bisa melihat sebagian slide tentang rencana kegiatan kita, yaitu di mana gereja kita akan mengadakan sebuah retreat yang akan mengambil tema Family Healing. Ya, dasar tema ini kita sesuaikan dengan tema gereja, yaitu Years of Transformation. Ya, kami berharap ada suatu perubahan yang baik akan terjadi buat kita semua jemaat Tuhan. Tujuannya kami sebagai pelaku panitia untuk mengadakan retreat ini adalah mungkin ini adalah suatu proses dengan tema tersebut ya, suatu proses pemulihan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan itu untuk mencapai tema gereja kita. Karena untuk mencapai sebuah transformasi kita butuh semacam proses dalam setiap kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu boleh merasa mungkin saat ini kita baik-baik saja. Tetapi ada siapa tahu ya, ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Harapan kami Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan momen ini untuk bisa ikut dalam acara retreat tersebut. Retreat akan dilaksanakan di Bandungan seperti tadi di slide, yaitu ada gambar-gambar lokasi juga, foto-fotonya, tepatnya di Wisma Gaya 5. Ya, pelaksanaan tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023 itu hari Minggu sampai Senin. Ya, jadi teknisnya nanti setelah kita ibadah, terus kita berangkat bersama-sama menuju ke Bandungan. Kemudian retreat akan dilayani oleh Pendeta Yosya Dwi Kristiono. Dia adalah gembala dari JKI Injil Keselamatan. Nah, untuk kontribusi Bapak Ibu kita kenakan 50.000 per peserta ya. Kontribusinya 50.000 per peserta dan memang karena kuota kita terbatas mengingat tempat di Wisma Gaya 5 juga terbatas. Jadi untuk retreat ini kita fokuskan ke jemaat internal kita. Jadi yang kalangan kita sendiri terutama yang saat ini aktif beribadah di tempat ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di formulir pendaftaran itu biasanya ada 2 poin ya, ada kontribusi sama donasi. Tapi yang donasi Bapak Ibu bisa abaikan, tetap yang kita fokuskan ke kontribusi. Tapi misalkan Bapak Ibu mau memberi lebih ya akan kita terima. Misalkan mungkin Bapak Ibu mau kasih 60.000 nih, ya 50.000 tetap kita masukkan ke kontribusi, nanti 10.000 akan kita masukkan kepada donasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk waktu pendaftaran itu tanggal 5 Maret mulai hari ini kita buka sampai dengan tanggal 2 April ya, 5 Maret sampai 2 April. Dan semisal sebelum tanggal 2 April kuota sudah terpenuhi, maka pendaftaran akan kita tutup ya. Misalkan nanti setelah tanggal 2 April masih ada kuota, nanti akan kita infokan kepada Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu untuk info lebih lanjut ya mengenai pendaftaran dan bagaimana nanti kita di sana.
Bapak Ibu bisa menghubungi ke Saudari Mita, ya, yang sebelah kiri saya ini ya, Bapak Ibu. Untuk teknisnya bagaimana dan untuk pendaftarannya bagaimana nanti bisa ke Saudari Mita. Demikian Bapak Ibu informasi seputar retret kita yang akan kita laksanakan tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei tersebut. Semoga kegiatan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak bisa beri bersama-sama untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dan buat kesempatan yang indah bagi kami semua Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama datang di rumah Tuhan untuk menaikkan pujian, penyembahan serta pengagungan kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur boleh diberkati oleh berkat firman Tuhan yang akan membangun kehidupan kami Tuhan semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau sendiri Tuhan yang terus akan menyertai kehidupan jemaat Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan pada akhir ibadah ini, maka angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.